Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini di Forum Kawanua. Bersama saya Lin Salviani, seperti saya informasikan tadi di Forum Kawanua. Hari ini kita masih membahas tentang polemik penamatan siswa sekolah ya. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama adalah Bapak Paulus Steven Ertuwo SPD, selaku guru SMK Negeri 4 Manado. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini Pak? Luar biasa. Sehat luar biasa ya. Ya oke. Yang masih di hari ini juga di Forum Kawanua ada Pak Febri Vence Posumah STH ya, selaku orang tua siswa juga. Perwakilan nih orang tua siswa ya hari ini. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat dan kuat. Wah, sehat dan kuat ya. Dan semangat juga pastinya hari ini ya kita di Forum Kawanua. Dan seperti biasa Anda juga pendengar nanti bisa bergabung di line telepon, SMS juga WhatsApp, atau juga bisa bertanya di YouTube RRI Manado ya di kesempatan hari ini. Karena ini disiarkan secara langsung juga, dan tentunya Anda bisa bergabung nanti di 082195835080. Baik, di hari ini terkait topik polemik penamatan siswa sekolah ini Pak ya. Saya mau bertanya dulu dengan guru ya, Pak Paulus Steven Ertuwo SPD. Sebenarnya apa itu penamatan Pak? Apakah penamatan ini sama dengan kelulusan? Ya, kalau penamatan kan istilahnya menamatkan, jadi menyelesaikan secara keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Ya. Dan setelah mereka mendengar pengumuman kelulusan, setelah dinyatakan lulus. Ya. Nah, itu suatu, kalau biasanya itu dikaitkan dengan seremoninya. Seremoninya gitu seremoninya. ya. Jadi kalau anak lulus pasti ada sesuatu yang mau ditampilkan, nah itu dijadikan penamatan. Iya, tapi kalau misalkan tidak ikut penamatan, apakah bisa ditetapkan tetap lulus Pak atau bagaimana? Nah itu kan sudah dilulus memang. Jadi kan setelah dinyatakan lulus baru mereka bikin acara atau buat acara penamatan. Nah, tapi yang menariknya di sini ada banyak polemik juga gitu ya. Dan kita ingin bertanya nih, versi dari Pak Paulus Steven sendiri gitu ya. Bagaimana pandangan Bapak terkait polemik penamatan siswa yang memang akhir-akhir ini tuh menjadi perbincangan di masyarakat nih Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara penamatan ini kan karena ini merupakan seremoni, acaranya itu acara dari proses kelulusan yang mereka terima sudah berlangsung sudah lama. Dari zaman saya juga waktu sekolah dulu ada acara penamatan, tapi berbahasanya kan perpisahan sekolah. Ya itu sama sebenarnya, penamatan atau perpisahan sekolah. Jadi dikemas satu bentuk acara atau ibadah atau seperti apa yang dibuat. Tapi kalau dari sisi sekolah juga sebenarnya sekolahnya hanya bersifat fasilitator. Dan kalau boleh tahu, kalau di SMK Negeri 4 sendiri bagaimana tuh proses penamatannya, acaranya tuh bagaimana Pak? Ya biasanya kalau kita sendiri sih itu lewat pengaturannya itu dari siswa yang lulus. Jadi mereka yang membuat satu konsep kemudian menyampaikan ke pihak sekolah, ke guru atau ke pihak sekolah yang akan mengaturnya. Tahun-tahun sebelumnya juga saya yang kebetulan juga yang masih di bidang pembinaan kesiswaan, di situ saya mengajak siswa yang kelas 12 mereka jadi panitia. Mereka tentukan bagaimana, tetapi sudah ada rule-nya juga sih, tetap kita mengaturnya supaya tidak
kebablasan. Nah, artinya tetap dalam situasi ranah sekolah, ranah pendidikan. Nah, jadi bagaimana mereka buat tidak hura-hura, tidak. Jadi terarah. Nah, soal bagaimana bentuknya, kemudian pengaturan baik pendanaan dan lain sebagainya itu dibicarakan dulu lewat siswa, kemudian mereka sampai ke orang tua. Jadi ini inisiatif dari siswanya sendiri kah atau dari sekolahnya yang mengusulkan atau bagaimana nih Pak? Nah, biasanya kalau itu saya kemarin itu buatnya adalah kita buat seperti mereka tanya mau buat penamatan bagaimana. Iya. Tapi biasanya kan anak-anak karena sekarang ini mereka sudah lihat wah kakak kelasnya seperti ini, teman saya di sekolah lain seperti ini, jadi pasti akan maunya penamatan buat. Nah seperti itu. Kalau sekarang kan lagi marak itu kalau penamatan tidak di lingkungan sekolah gitu ya, ada di hotel-hotel gitu ya, di restoran. Itu kalau di SMK Negeri 4 sendiri penamatannya tuh di mana nih? Di tahun 2025 ini nih Pak. Kalau kita kebetulan ini belum dibuat untuk yang tahun ini, masih di pengaturan juga oleh bidang kesiswaan. Kalau persoalan buat di tempat lain itu mah sebenarnya jadi kesepakatan itu. Ada kalau misalnya sekolah dia tidak memiliki ruang yang cukup, baik ruangan terbuka atau ruang tertutup, ya pasti akan mengambil langkah alternatifnya ke luar. Nah, tetapi kalau misalnya di tahun-tahun lalu Pak? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita di sekolah semua. Di sekolah semua gitu ya Pak. Sama saya mengatur juga, saya pernah di bidang kesiswaan dulu. Mengaturnya di sekolah karena kita halamannya luas ya menggunakan tenda dan di lapangan lah dibuatnya acaranya. Baik. Dan pasti saya tertarik juga nih, ini Pak Febri ya. Ini perwakilan dari para orang tua siswa. Ini anaknya sekolah di mana Pak? Di Semanar, Air Madidi. Di Semada Air Madidi ya. Ini lagi mau penamatan atau bagaimana Pak anaknya? Atau sudah? Atau belum ya? Oke, terkait polemik gitu ya yang sekarang lagi viral-viralnya juga gitu ya Pak ya, polemik penamatan siswa sekolah. Gimana nih pandangan Bapak selaku orang tua? Apakah perlu sebenarnya dirayakan atau seperti apa bagusnya gitu ya melakukan penamatan sekolah ini nih Pak? Oke, terima kasih. Ini penamatan yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang ini sebenarnya ini turun-temurun. Mungkin dari sejak kita sekolah itu sudah ada. Tapi caranya atau metode dari penamatan itu yang sekarang itu sama yang dulu itu berubah. Sehingga banyak kali itu penamatan seharusnya melihat dari apa yang keberadaan daripada orang tua siswa itu sendiri. Sambil contoh, ketika mengambil satu keputusan untuk melihat berapa jumlah yang akan dikeluarkan oleh orang tua itu, seharusnya itu dirapatkan. Supaya tidak jadi tumpang tindih mengenai problema yang ada terjadi saat ini. Baik. Jangan dipaksakan sesuatu itu yang sebenarnya bisa merugikan pihak orang tua ataupun anak. Tapi kondisi sekarang yang orang lihat adalah banyak sekolah-sekolah, apalagi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri itu selalu menampilkan hal-hal yang meriah. Itu juga mungkin dalam rangka promosi sekolah. Tetapi apa DP dampak ketika terjadi hal yang memang sangat mewah? Padahal uang ini diambil daripada orang tua. Siswa. Kan orang tahu. Apalagi sekarang kondisi ekonomi Indonesia sekarang sangat boleh dikatakan kurang baik saja. Tetapi inilah yang harus sekolah cermati baik-baik. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak sekolah ataupun pihak orang tua. Sehingga nantinya ketika nanti terjadi hal-hal begini, seharusnya orang harus perubahan. Artinya melihat, kan itu database yang masuk pada sekolah itu anak-anak kan bisa lihat apa pekerjaan dari orang tua itu. Atau undang orang tua, bikin dorang jadi panitia. Jadi orang tuanya dilibatkan juga jadi panitia gitu ya Pak ya. Supaya ketika ada persoalan kan orang tua yang terlibat. Bukan lagi pihak sekolah. Karena biayanya juga dari orang tua gitu ya. Atau bisa saja begini kan. Kenapa dulu kami waktu masih sekolah itu acara penamatan. Dulu itu istilahnya penamatan, sekarang perpisahan. Sekarang penamatan.
Karena mungkin juga karena masalahnya makanannya, menunya, undangannya yang dihadirkan siapa, sehingga orang selalu bikin yang mewah. Iya. Tapi mungkin lebih bagus undangan itu bikin saya jam 3 sampai jam sekian supaya tidak ada istilahnya makanannya itu mewah. Iya. Biar cuma kue saja sama. Yang penting ada kebersamaan Iya, gitu ya Pak ya. Tidak perlu mau lihat itu DP apa yang disediakan menu itu. Iya. Yang kan ada rasa sukacita juga itu orang tua ketika anaknya lulus tamat sekolah ini ada kegembiraan. Oke. Tapi apa artinya dengan kelulusan itu dengan pikiran aduh kita mau bawa utang pas apa ya? Contoh Ibu, kalau DP anak ada 4. Iya. Kemudian anak itu dipungutkan biaya satu orang 200. 4 itu sudah 800. Dia berpikir lebih dia beli beras. Iya. Jadi itu harusnya sekolah harus jelilah. Jangan dipaksakan kemudian merugikan juga pada orang tua. Baik. Ya pasti kalau dari Pak Paulus sendiri selaku guru gitu ya, Pak sebenarnya wajibkah gitu ya penamatan ini diadakan istilahnya pesta seperti digelar gitu ya di sekolah? Ya, seremoninya ini wajibkah menurut Bapak sendiri atau bagaimana? sebenarnya itu bukan suatu kewajiban. Iya. Bukan suatu kewajiban. Artinya sekolah juga benar seperti dikatakan tadi oleh dari pihak orang tua. Memang kalau bicara soal penamatan ini kan ya diatur oleh mereka sendiri. Nah, kalau ada yang tidak bisa ikut ya bukan jadi satu keharusan. Iya. Karena kan ini juga ranahnya sudah bukan di bagian pendidikan, program dari sekolah, karena program sekolah ada pembelajaran. Iya. Sampai mereka selesai pengumuman lulus sudah selesai. Bagian penamatan ini bagian kalau kita kelompokkan A pendidikan pembelajarannya, B adalah selesainya ini. Oke, proses selesainya. Nah, bagaimana kalau bilang orang tua wajib, saya kira itu anak itu harus wajib itu sebenarnya tergantung dari pengaturan sekolah, tapi selama ini setahu saya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan gitu ya. Tapi sebenarnya dikembalikan kepada anak dan orang tua juga gitu ya. Selama ini ada komunikasi nggak Pak terkait seremonial gitu ya, penamatan ini gitu ya antara guru dengan orang tua selama ini kalau di SMK Negeri 4 Manado? Itu ada komunikasi. Ada ya. Bidang kesiswaan juga saat ini mereka sementara kumpul untuk membicarakan bagaimana prosesnya. Iya. Nah, kalau dari teman guru yang sementara mengatur ini, mereka tetap sudah ada komunikasi baik antar siswa dan juga dengan orang tua. Iya. Jadi keinginannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada juga kan biasanya usul karena mungkin orang tua tidak cukup mengumpul uang, waktu juga prosesnya dan segala macam. Bagaimana kalau kita bawa makan aja, bawa konsumsi dari rumah, masing-masing satu orang bawa konsumsi, kemudian jadi gelar aja seperti sederhana. Nah itu, jadi memang edaran juga kan dari Ibu Dinas, dari pihak dinas juga sudah ada yang mana sederhana, jangan sampai melebihi. Tapi ini kembali ke sekolah juga, biasanya kan dari pihak orang tua dan siswa itu sendiri. Nah sekolah menjadi fasilitator. Iya. Oke, baik. Ya pasti kalau dari pihak sekolah gitu ya, bagaimana nih menyingkapi kalau misalkan ada orang tua yang protes, pernah nggak sih Pak di tahun-tahun yang lalu penamatan gitu ya di sekolah di SMK Negeri 4 Manado ini tuh ada orang tua yang protes nih mengenai penamatan ini gitu, pernah nggak? Sepanjang pelaksanaan yang saya tangani waktu itu belum ada sih. Belum ada. Tapi gitu malah ya? yang paling lucu pernah memang satu kali itu ada karena buat jadi panitianya siswa ya. Kemudian juga orang tua juga ada buat kayak panitia kecil lah untuk mengatur juga, bantu supaya mereka kan bisa mengatur. Oke. Itu jadi rame ketika di rapat bersama, ada rapat kan gabung siswa sama orang tua. Oke. Anak-anak maunya begini, orang tuanya maunya begitu. Jadi beda pendapat gitu ya antara akhirnya yang beda pendapat ini orang tua dan anak gitu ya. Jadi kami yang pihak sekolah ya sudah tentukan dulu apa. Oke. Begitu. Jadi dikembalikan lagi ke orang tua dan anak itu seperti apa maunya gitu ya kalau di SMK Negeri 4 Manado. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar di Forum Kawan Dua hari ini masih topik yang sama
bersama ya tentang polemik penamatan siswa sekolah. Tentunya Anda pendengar bisa memberikan opini Anda atau yang ingin bertanya, kami persilahkan Anda bisa bertanya melalui YouTube RRI Manado ataupun juga bisa langsung SMS juga WhatsApp ya, atau line telepon kami di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 ya. Itu terus bersama kami di Forum Kawanua. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini masih di Forum Kawanua dengan topik polemik penamatan siswa sekolah gitu ya. Dan saya ini ingin bertanya dulu dengan Pak Febri gitu ya, selaku orang tua gitu ya. Sebenarnya mendukung nggak sih Pak adanya seremonial penamatan sekolah ini? Sebenarnya 100% mendukung nggak? Sebenarnya untuk mendukung atau tidak mendukung, tetap sih mendukung. Mendukung ya. Karena itu juga bagian dari suatu kebahagiaan dari anak, bahkan juga orang tua. Kebanggaan juga ya, gitu ya Pak ya. Kan? Karena kapan lagi itu akan terjadi. Cuma yang menjadi persoalan ini sekarang adalah itu nilai yang akan dikeluarkan oleh orang tua itu untuk biaya penamatan itu. Iya. Yang sebenarnya harusnya pihak sekolah itu harusnya berpikir secara rasional. Kalau memang itu tidak bisa digunakan di tempat lain atau bisa digunakan di sekolah itu digunakan. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah itu karena berpikir nanti itu orang bikin di gedung mewah begini. Dengan cateringnya begini. Padahal itu tidak perlu yang begitu. Anak-anak itu bersuka cita ketika dia juga diberikan penghargaan Anda lulus. Jadi itu. Jadi bukan karena DP sarananya ataupun menunya yang akan disedia. Kan juga sebentar ketika dorang habis melakukan seremonial itu, kegiatan itu, dorang akan pulang kan? Iya. Ya pasti Bapak setuju asalkan tidak memberatkan orang tua gitu ya, kedua belah pihak lah pada intinya gitu ya. Baik, yang pastinya ada line telepon yang sudah masuk di hari ini di Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Iya, iya selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Pak John Timbar Kawangkoa. Oke, Pak John. Bapak siapa yang tadi, Bapak? Febri. Iya, Pak Febri selaku perwakilan untuk orang tua siswa ini. Iya. Kalau Pak Guru ada Pak Paulus. Pak Paulus. Iya. Selamat pagi Pak Febri. Ya, selamat pagi Pak. Kawangkoan Karu ya. Oh iya. Iya, Pak Paulus selamat pagi. Pagi, Pak. Memang kalau dulu harus ya ikuti apa karena betul Bapak bilang tadi kapan lagi. Cuma kalau menilai secara ekonomis totalnya tidak sama. Betul Pak Sagai bilang tadi dari Bitung. Sebetulnya orang mesti melihat orang tua yang mampu atau bagaimana, ya toh.
Kalau kok betul Pak Heri bilang tadi, kalau cuma mineral atau minum tak rasa boleh. Tapi kalau mau, tapi tidak sama ya menurut saya ya Pak Febri, ini memberatkan kalau perekonomian orang tua kan tidak sama. Jadi tentu orang berterima kasih juga memang atas bimbingan dari guru-guru. Jadi penamatan ini kan ya kalau kok cuma minum nggak apa-apa. Bar kalau mau makan, karena saya katakan tadi Bapak siapa Febri dan Bapak siapa tadi Pak Paulus, betul. Sedangkan ingat kan, habis penamatan orang mau melamar lagi di perguruan tinggi, iya kan? Jadi tamatan begitu juga SMP, orang harus melamar lagi di SMA. Di kadang-kadang ya kurang, iya kan, perekonomiannya tidak sama. Jadi beda tuh mindset dulu dan sekarang. Kalau dulu Bapak harus dipaksakan. Ini saya tahu tahun 70-an waktu itu. Tapi sekarang sebetulnya ya kan kecuali mungkin itu penamatan luar sekolah atau komite itu tidak apa-apa. Itu orang urusan dengan komite sekolah. Tapi kalau mau ya seperti sekarang, maaf ya, menurut saya perekonomian orang tuanya tidak sama. Jadi sekarang mindset dari dulu dan sekarang harus dirubah. Kalau gua cuma mau minum, kita rasa juga ya tidak apa-apa kan, air mineral atau kopi atau teh gula. Baik, langsung ke pertanyaan Pak. Ada yang ditanyakan Pak John? Saya kira begini, tidak perlu yang ada ditanyakan. Ini kan boleh juga bertanya, kalau saya cuma polemiknya di penamatan ini. Jadi saya harapkan juga, ya memang saya ulang-ulang, maaf ya, kalau orang tua yang mampu tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua kan perekonomian kasihan, iya kan? Kalau seperti apa yang saya katakan tadi, kalau cuma minum cookies, kopi, teh gula, tidak boleh apa-apa. Gitu ya Pak ya. Ya, itu jawab Pak Paulus. Terima kasih Pak John. Maaf, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak John ya di hari ini yang sudah tentunya memberikan opininya juga gitu ya. Yang pasti hari ini tentang polemik penamatan siswa sekolah ini. Jadi masalah sebenarnya gitu ya, asal dibicarakan saja. Yang penting orang tua tuh nyaman, anak-anak pun juga nyaman gitu ya sebenarnya gitu ya Pak ya. Baik, ada telepon lagi hari ini yang sudah masuk di 082195835080. Halo, selamat pagi from Kawanua. Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bu Yelin dengan para narasumber. Iya, Pak Jokowi di Tomohon. Oke, Pak Jokowi di Tomohon. Silakan Pak Jokowi. Kalau kita amati kok ini jadi polemik tuh, karena banyak alasan dia orang tua. Memang betul orang tua kemampuan ekonomi beda-beda. Nah, dan Kak, kita lihat ini sepertinya jadi tren kalau kita lihat, dan ini lihat kurang mulai di tahun 2000-an. Ya. Kalau orang dulu tahun 80-an 90-an lulus, orang baking penamatan, tapi cuma di sekolah. Cuma sederhana. Kok tiap murid itu di buku satu kok kasih tinggal di sekolah. Itu ke perpustakaan. jadi apa di perpustakaan. Saya pikir itu kan sederhana. Cuma memang ya zaman itu berbeda. Kalau orang juga mesti ikut zaman. Memang itu anak-anak orang juga kalau sekolah kan dapat tamat, dapat penghargaan kan dia itu orang PA, orang tua juga senang tuh. Dan orang waktu itu kalau orang masa dulu penamatan, hari penamatan itu dan ijazah so ada situ. Jadi nggak balik-balik tuh murid. Itu dia beda sekarang. Sekarang lain kali 3 bulan tuh data tahan karena belum bayar, karena alasan apa. Mungkin juga kalau pemerintah atau lihat, kalau begini itu bikin susah orang tua atau apa. Itu kan dia kunci dia begitu tuh. Dan saya kan ada lain kali bikin di hotel, bikin di mana lah. Nah itu kan tuh orang tua beda-beda dia ekonomi tuh, apalagi mau menghadapi kondisi rupa sekarang susah. Kalau sekarang sedang sarjana nggak ada harga dia ijazah. Sekarang kan bukti di lapangan kan begitu, susah cari kerja. Jadi kan pemerintah juga melihat, jangan juga terlalu dan bilang jor-joran atau ya high class lah dia pelaksanaan. Sederhana saja dong bilang. Karena orang-orang soal itu dulu begitu.
Dan memang juga kalau kita lihat ini juga bagian dari untuk dong bilang pendidikan untuk pemberantasan korupsi. Ini juga kan pendidikan untuk memberantas korupsi. Karena kan orang mau begitu kan sama dengan memberi gratifikasi tuh. Iya. Dan mau minta begini-begini. Jadi tak kira memang kita setuju dengan hal-hal kebijakan pemerintah begini. Mesti dibatasi, jangan kurang rupa dong bilang jadi apa Pak Jokowi, di hotel. ada yang ditanyakan Pak Jokowi? Ya, cuma yang kita mau tanya begini. Karena banyak juga sekarang yang muncul kan itu soal ijazah tuh. Kadang-kala tuh nggak dibayar, belum bayar atau orang tua belum mampu, ditahan tuh ijazah. Ada yang kalau kita lihat ada yang so bertahun-tahun. Langsung poinnya saja Bapak. Langsung jadi poinnya. Itu, saya pikir itu justru kalau ijazah kartu soklar itu mesti diberikan. Jangan tahan-tahan karena itu dia alat untuk mau terus sekolah atau mau masuk kerja kan mesti ada ijazah. Kalau ada ijazah nggak bisa. Jadi tak kira semua orang mesti mengerti akan kondisi sekarang dengan pemerintah tujuan itu tak kira bagus. Kalau sekolah negeri tak kira mungkin itu mesti dijalankan. Dan kita juga mesti bilang begini. Kalau sekolah yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, mesti ada sanksi supaya berikut itu tidak terjadi lagi, terutama sekolah negeri. Saya kira cuma itu Yelin dan para narasumber. Iya Pak Jokowi. Makasih banyak, selamat pagi menjelang siang. Kita gali-gali tidak ada pertanyaan sebenarnya gitu ya. Ternyata itu cuma mungkin pendapat usulan gitu ya. Yang pernyataan pasti semua. pernyataan semua. Yang pastinya ijazah apalagi yang belum dibayar gitu ya, paling tidak tuh janganlah ditahan gitu ya. Ada apa ya Pak Jokowi bilang tadi, solusi lah ya untuk hal tersebut juga. Dan tentunya juga di sini ada beberapa artikel yang saya sudah dapatkan gini Pak ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri melalui Dinas Pendidikan Daerah menegaskan bahwa sebenarnya kegiatan pengamatan siswa itu tidak boleh membebani orang tua. Karena mereka juga mengingatkan bahwa sumbangan untuk kegiatan tersebut juga memang harus bersifat sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya Bapak. Dan pihak sekolah juga diminta untuk mematuhi aturan ini dan tidak melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau di SMK Negeri 4 Manado sendiri, ini ada pungutan kah Pak atau ada biaya yang wajib gitu untuk dibayarkan untuk kegiatan seremonial penamatan ini Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan tadi memang dari pihak Dinas Pendidikan sudah menyampaikan himbauan untuk pelaksanaan penamatan, intinya dibuat sederhana dan melihat juga kondisi sekolah dan juga orang tua itu sendiri. Nah, itu memang sudah diberlakukan juga di SMK 4. Jadi kita buatnya sederhana dan mungkin kalau ini sementara diatur bisa saja tidak pungutan biayanya mungkin sangat minim. Hanya sekedar untuk mungkin hiasan, dekorasinya atau gimana. Jadi kemudian juga menu makanan juga saya belum konfirmasi juga seperti apa, tapi yang pasti tidak akan menjadi beban ke orang tua karena memang tapi semua kembali lagi kan ini yang mengatur orang tua biasanya yang kalau sekolah buat rapat orang tua itu orang tua yang pasti mengusulkan. Nah gitu, jadi begitu juga dengan siswa yang mengusulkan. Jadi makanya status penamatan ini sebenarnya sekolah adalah sifatnya sebagai fasilitator yang memfasilitasi supaya acaranya berlangsung dengan baik, tidak ada yang melenceng dari pendidikan sendiri, kemudian dari institusi sekolah sendiri, artinya tidak semuanya diatur lah supaya rapi untuk acara penamatan ini. Itu titik beratnya sebenarnya. Iya, tapi kalau misalkan ada di sekolah-sekolah gitu ya yang tentunya melakukan pungutan gitu ya, tentunya melebihi dan memberatkan gitu ya orang tua. Nah, selaku orang tua nih Pak Febri, sebenarnya kita akan melapor dari sekolah melaporkan sekolah tersebut atau bagaimana nih Pak? Kalau dari pihak orang tua disarankan nih. Kalau karena ini kan sebenarnya tidak diwajibkan, tapi kalau misalkan dari sekolah sendiri membebankan orang tua, bagaimana? Sebenarnya hal untuk melapor tentang kegiatan-kegiatan demikian, paling intinya adalah harusnya ada terjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian atau saling melapor. Sebab rasa bagaimana ketika kita juga melaporkan sekolah itu adalah bagian dari anak-anak kita. Sehingga juga akhirnya juga kan nanti dipersalahkan.
Orang melapor hal-hal yang tidak baik. Padahal anak orang sudah titip ke sekolah itu selama berapa tahun untuk dibentuk karakternya, moralnya atau bagaimana. Sehingga kalau mau lapor itu ya artinya berusaha untuk komunikasi lah dengan pihak sekolah. Komunikasi gitu ya. Selain komunikasi Pak, ada lagi nggak solusi terbaik sebenarnya untuk tidak terjadi polemik gitu ya tentang penamatan siswa sekolah ini? Ya. Selaku dari orang tua. Selaku orang tua mengharapkan ketika ada hal-hal yang demikian untuk acara penamatan, bagusnya itu dilibatkan orang tua. Dilibatkan orang tua. Untuk menjadi panitia. Iya. Sehingga nantinya ketika anggaran-anggaran itu dibentuk ataupun disusun, itu kan orang tua yang mengatur atau kerjasamanya dengan orang tua lain. Iya. Jadi bukan pihak sekolah yang langsung mematok dengan jumlah sekian. Tidak ada DP. Bagaimana susunan anggaran-anggarannya, bagaimana mata anggarannya ini enggak. Jadi lebih bagus orang tua itu dilibatkan jadi panitia. Oke, selain itu apa lagi nih harapan? Selain itu, kalau boleh bikinlah sederhana mungkin. Sederhana mungkin gitu ya. Ya, mungkin cuma ibadah. Iya. Sudah. Kalaupun ada rupa tadi yang disampaikan oleh adik itu bapak dari kawan-kawan tadi, cuma air mineral atau kue saja. Sudah. Enggak perlu lagi mau pakai dress code atau bagaimana gitu Pak. Make up biasanya ya seperti itu. Kalau boleh lagi kalau mengusulkan kan harus ikuti zaman juga Pak. Ya, memang sekarang kan? Karena situasi kondisi gitu. Tapi paling sama dengan dulu mungkin sama itu Bapak bilang. Mungkin pakai seragam sekolah saja. Sebenarnya kalau pakai seragam sekolah acara penamatan mungkin dia lain daripada yang lain. Cuma sekarang kan anak-anak juga menginginkan yang lebih dari itu. Sampai sekarang ya banyak itu sekolah-sekolah bukan lagi pakai baju biasa putih hitam, sampai pakai toga. Nah itu anggarannya kan besar. Iya. Sampai anak TK pun ada, anak SD pun ada seperti itu gitu ya. Sama dengan punya anak. Dari TK sampai di SMP pakai toga. Perlu nggak Pak sebenarnya? Sebenarnya nggak perlu itu. Nggak perlu gitu ya. Cuma ya itulah karena ini momennya sekolah mungkin dia berpikir ini anak-anak bisa jadi iklan bagi sekolah itu sendiri. Kan orang menarik, sana sekolah ini kalau dia punya acara penamatan begini. Wah keren nih. Keren. Seperti wisuda gitu ya. Oke baik. Yang pastinya Pak, tahan dulu ada yang bergabung juga di hari ini di line telepon kita. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Cliff. Oke, silakan Pak Cliff. Pertanyaannya sebetulnya itu jangan terlalu banyak berdebat polemik. Karena itu kan soal biasa. Tapi sekarang tuh eranya sekarang yang unik-unik Wak. Sekarang ada bilang so bikin di kobong, so pakai yang tuh. Sekarang kan siapa tahu menjadi semua viral. Sesuatu yang unik gitu, yang viral. Yang unik. Sekarang kan yang viral-viral yang unik. Sekarang kalau mau bilang restoran yang mewah, yang apa, yang hotel, biasa gitu zaman ya. lagi. So lewat kan tuh begitu toh. Sekarang yang berbau alami lah begitu. Kita menyatu dengan alam. Jadi itu unik, suatu unik ketika ada penamatan dari sekolah A, B dan lain sebagainya. Terus ini kan menyangkut kreatif. Terus ketika selesai makan buah-buahan, kelapa muda. Jadi soal itu kan fresh, pikiran fresh karena kan alam toh. Menyatu dengan alam. Jadi mudah-mudahan ada ide yang mungkin kreatif. Ini kan masalah kreatif. Kreatif dan unik kan gitu ada ya yang Pak. konten-konten lagi kreator. Mereka viralkan. Jadi top. Sekolah SMA 1 dah bla bla bla. SMA 9 dah bla bla. Jadi orang sekarang bersifat yang kreatif, unik saja begitu. Bersifat menyatu dengan alam. Tapi ada edukasinya juga gitu ya Pak Cliff ya. Harus inovasi, kreatif. Sekarang bukan lagi yang mewah-mewah, bukan zamannya. Justru mungkin yang jadi polemik itu karena mungkin biayanya mahal, mungkin pakai kebaya, pakai toga. Ya, yang esensinya di situ kan bukan itu kan. Yang mana kita tamat, kita bersyukur, tentu berterima kasih, apresiasi kepada guru-guru. Jadi kalau soal itu coba cari yang kreatif. Mungkin itu saja yang masukan usulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cliff. Yang pasti ini unik dan kreatif gitu ya. Sahabat, ini kan kalau di tahun 2025 belum tahu juga nih ya acara penamatannya itu seperti apa kalau di SMK Negeri 4. Siapa tahu Pak, yang disampaikan oleh Pak Cliff ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga nih penamatan yang unik gitu ya. Ya ini keren juga usulannya karena
dilihat dari sisi ini kan sisi sebenarnya karena lagi suka yang viral gitu ya, viral sekali. Lagi booming viral konten. Jadi tertutup ide seperti itu. Tapi bagus itu memang ide seperti itu karena konsepnya jadi sesuatu yang lain. Dan kesannya tidak formal. Tidak monoton juga. Tapi memang gini, kalau acara penamatan kan biasanya kita buat itu ada semacam satu bagian acara yang menunjukkan semacam tanda terima kasih baik dari siswa ke pihak sekolah dan juga kepada orang tua yang sudah membesarkan menyekolahkan. Nah, jadi ini yang biasanya dibuat oleh sekolah. Nah, di sisi ini yang akan menjadi hal yang unik, yang menonjol di dalam acara penamatan itu. Nah, biasanya kan ada pemberian bunga kasih ke orang tua, pemberian bunga kasih ke guru. Nah, di situ kesannya yang kalau selama ini saya buat seperti itu, jadi dibuat di waktu sekolah kami, jadi kesannya seperti wah, orang tua anak-anak merasa bagaimana gitu. Gitu. Ya masih siapa tahu ini jadi apa juga gitu ya, menjadi usul bagus. Usul yang positif gitu ya untuk bisa dicoba. Kalau dari Pak Febri sendiri, kira-kira tadi usulnya bagus nggak Pak? Bagus juga. Iya. Tapi ujung-ujungnya kan anggarannya lagi. Anggaran lagi. Ke kebun mana dulu ini gitu ya? Dia bikin di kebun, mungkin kebun kepala sekolah, mungkin untuk sewa kebun saja. Atau kalaupun dia bikin di kebun, anggarannya berapa lagi? Dana transportasinya. Iya. Tapi lebih bagus sebenarnya bikin di sekolah saja. Di sekolah saja, simple gitu ya Pak ya. Nggak perlu di mau ke sana kemari. Oke. Tapi kalau misalkan ada anggaran lebih, boleh yang bikin sesuatu yang kreatif gitu ya Pak ya. Oke. Asal ada komunikasi dengan orang tua dan siswa dan pihak sekolah. Semuanya itu tergantung komunikasi sebenarnya. Kembali lagi komunikasi yang baik gitu ya dari kedua belah pihak juga gitu ya Pak ya. Baik, di sini ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 ini Pak. Dari Pak Ronald di Jalan Samratulangi. Pihak sekolah harus tetap mengontrol dan memutuskan jangan biarkan orang tua kaya yang mengatur penamatan karena ekonomi orang tua terutama di sekolah negeri tidak sama. Oke, bagaimana Pak? Setuju nggak? Ya memang sementara kan ini sekolah sebagai fasilitator jadi yang mengontrol juga, pasti mereka juga yang mengecek. Karena kalau misalnya contoh untuk memesan catering, untuk dekorasi, tetap itu berhubungan dengan sekolah kan yang mengatur. Nah memang di satu sisi bukan jadi satu patokan, oh saya buat panitia. Kemudian ditentukan orang ini yang akan mengatur. Nah, pastikan kalau dia pakai panitia di sini ya tentu sudah diatur bersama begitu. Jadi memang itu seperti tadi kita sudah sampaikan dari tadi, bagaimana mengaturnya itu adalah sesuai dengan kebersamaan dari pihak siswa itu sendiri, menikmati acaranya nanti seperti apa, pihak orang tua juga tidak merasa terbeban, tidak menjadi pikiran ketika harus mengikuti penamatan anaknya. Kemudian pihak sekolah bagaimana juga dia bisa mengemas acara itu jadi kesan dan berkenangan. Tapi kalau di SMK Negeri 4 Manado nggak memihak orang tua yang kaya saja Pak? Tidak. Kita tetap mengambil suara terbanyak, juga bagaimana hasil voting hasil diskusi bersama dengan orang tua dan siswa. Oke, yang pastinya terima kasih gitu ya di hari ini yang sudah bergabung ya, dan tentunya tetap terus bersama kami di Forum Kawanua di hari ini terkait topik polemik penamatan siswa sekolah. Tetap bersama RRI Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya di hari ini terkait topik kita gitu ya di Spontan hari ini pendengar, polemik penamatan siswa sekolah. Nah sebenarnya kalau kita boleh tahu ini ya Pak Paulus selaku guru gitu ya di SMK Negeri 4 Manado, sebenarnya ada kendala nggak sih Pak yang sering dihadapi oleh sekolah gitu ya dalam proses penamatan ini? Ya, sama ini tidak ada kendala secara yang berarti ya yang signifikan lah untuk kendalanya. Tapi biasanya kalau paling rumit ya ketika mau buat kalau di sekolah kalau dia pakai tenda pakai apa, jadi itu yang mau mengatur. Kemudian setelah selesai acara juga harus menata kembali supaya jadi di sini ini yang kalau bikin di sekolah memang kalau agak rumitnya di situ. Tapi kalau soal kendala selama ini tidak ada yang kendala karena kita komunikasi pihak sekolah mengkomunikasi dengan orang tua dengan siswa supaya berjalan dengan baik. Itu yang sama ini baik. Jadi kepala sekolah tinggal menunggu hasilnya gimana. Yang pastinya Bapak setuju juga gitu ya bahwa peran orang tua mendukung kegiatan seremoni ini gitu ya, penamatan sekolah ini tuh perlu ada keterlibatan orang tua juga. Setuju nggak Pak? Setuju. Saya setuju untuk peran itu dilibatkan orang tua supaya orang tua juga bisa merasa bagian dari apa yang mereka usahakan bersama karena mereka juga yang menyekolahkan anak, mereka yang membesarkan anak sehingga boleh selesai. Apalagi kalau dia jenjang terakhir pendidikan sekolah itu SMA atau SMK, itu kan sudah selesai. Karena bisa saja dia tidak lanjut ke perguruan tinggi, dia hanya sampai di situ, kemudian cari pekerjaan. Nah itu jadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Nah itu makanya momen juga pada waktu penamatan itu dikemaslah supaya jadi seperti saya bilang tadi jadi berkesan dan berkenangan. Tapi kalau misalkan ada sekolah yang masih nakal nih Pak, selalu mewajibkan, sudah menentukan gitu ya, dana penamatan itu seperti ini, harus nominalnya seperti ini. Bapak ada pesan nggak sih untuk teman-teman juga guru atau sekolah-sekolah yang masih nakal gitu ya Pak? Yang pasti kembali ke himbauan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan acara penamatan sesederhana dan tidak menjadi beban kepada orang tua. Itu yang sudah dihimbau oleh dinas melalui Ibu Kadis. Jadi itu yang perlu jadi kontrol sekolah-sekolah untuk melaksanakan penamatan. Mungkin seperti itu. Kalau dari Pak Febri sendiri Pak, apa nih Pak? Terakhir, ya pasti ini kita mau closing gitu ya, tapi kita ingin tahu nih harapan Pak Febri selaku orang tua siswa juga gitu ya, mewakili orang tua se-Sulawesi Utara gitu ya, mendengarkan siaran kita juga di hari ini, apa harapan Bapak selaku orang tua agar penamatan ini tuh bisa lebih adil, tidak jadi masalah, tidak jadi polemik gitu ya di masa yang akan datang gitu ya, apa Pak? Nah, untuk saya ya pertama harusnya ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Dan ketika mengambil suatu keputusan harus orang konsisten. Kalau memang sudah diputuskan bersama orang tua dengan siswa dan guru, orang harus ambil komitmen bersama. Supaya jangan ketika sudah terjadi, orang sudah jalani, kemudian jadi protes lagi balik. Apalagi dibawa ke medsos. Jadi harapan kami ketika ada persoalan-persoalan begini, komunikasilah dengan sekolah. Jangan langsung secepat itu langsung WA atau kirim ke medsos. Ya pasti jangan setuju-setuju di depan, tapi di belakang, jadi mengadu gitu ya di media sosial gitu ya. Ya pasti selesaikan secara adat di muka saja langsung gitu ya Pak ya, biar semuanya ada solusi gitu ya. Sebab segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Baik, wah terima kasih Bapak hari ini, bijak sekali gitu ya Pak Febri hari ini ya. Terakhir Pak, dari Bapak sendiri selaku guru gitu ya, apa harapan Bapak terhadap kebijakan penamatan siswa ke depan Bapak, baik di level sekolah maupun nasional?
Ya, untuk selanjutnya acara penamatan ini merupakan suatu acara yang berkesan bagi siswa untuk mengakhiri semua proses pendidikan sekolah yang mereka tempuh. Apalagi kalau dia di jenjang terakhir SMA dan SMK, itu merupakan akhir dari segala perjuangannya ketika dia bersekolah menggunakan seragam, baik seragam yang ada dari SD, SMP, SMA, dan biarlah kiranya acara penamatan ini dikemas menjadi sesuatu acara yang meninggalkan kesan tersendiri dan juga membuat mereka menjadi berpikir ke depan seperti apa langkah yang akan mereka ambil untuk siswa itu sendiri ketika melaksanakan acara penamatan. Nah, itu yang pokok dari hasil acara penamatan ini. Jangan tidak ada output. Ya, jadi mereka hanya begitu selesai acara penamatan pulang di rumah langsung membayang cuma begini acaranya. Gitu. Tapi kalau ada kesan yang dibuat kan pada akhirnya mereka akan mengingat itu sebagai satu titik langkah awal mereka untuk menuju ke cita-cita mereka. Jadi itu yang mungkin jadi bagaimana mengemas sekolah mengemas acara penamatan itu sehingga bisa menjadi kesan tersendiri bagi siswa dan juga orang tua. Jadi harapan terakhir orang tua ya bahwa orang tua akan berharap bahwa mereka punya anak ini selesai di jenjang ini dengan suatu kenangan dan pastinya akan rasa terima kasih kepada pihak sekolah yang ada. Iya, baik. Dan juga untuk siswa juga gitu ya, yang pasti juga harus ada pengertian juga kepada orang tua, jangan memaksa keadaan gitu ya. Karena kebanyakan ada juga anak yang memaksa keadaan, jadi orang tua yang pusing, Pak. Biasanya memang begitu. Anak karena dia dengan teman-temannya mungkin berkumpul. Aduh, gengsi. Gengsi itu mungkin dari sekolah ini dia kasih lihat kita begini. Akhirnya dia paksakan. Nah, itu dia. Orang tua yang siksa kepala. Iya. Yang masih ada pengertian juga dari siswa, anak-anak juga gitu ya, mengerti keadaan orang tua. Karena bagaimanapun ini kalau mengikuti seremoni penamatan ini tuh yang paling penting tuh ke depannya, masa depan kalian tuh seperti apa gitu ya. Jangan sampai acara penamatannya kelar gitu ya, orang tua terbeban. Orang tua berpikir-pikir, mau bayar ini gimana? Nah, itu dia. Ya, jadi itu. Yang pastinya semoga polemik ini juga bisa teratasi dengan baik tadi, asalkan ada komunikasi yang baik juga gitu ya. Oke, baik. Yang pasti terima kasih ya hari ini Pak Paulus Steven R. Tuwo, SPD selaku guru SMK Negeri 4 Manado, dan juga Pak Febri Vence Posuma STH selaku perwakilan orang tua siswa juga hari ini sudah hadir di Forum Kawanua. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Di sesi-sesi program Forum Kawanua di mungkin di topik yang berbeda. Yang pasti terima kasih sudah hadir di hari ini. Sehat selalu, tetap semangat Bapak, dan semoga sukses ya untuk acara penamatannya di tahun 2025 ini. Oke, baik. Yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami, yang sudah berpartisipasi, sudah melalui line telepon, juga bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp, bertanya juga terima kasih di 082195835080. Tetap terus bersama kami di RRI Pro 1 Manado. Masih banyak program-program acara spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Saya Lin Salviani, undur diri dari ruang dengar Anda semuanya, mewakili kerabat kerja Forum Kawanua. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama,